Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Indah Cahaya, kelas 12 IPA 4, SMA Negeri 6, Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sintesa protein. Apa itu sintesa protein? Sintesa protein adalah proses membentukkan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom, sel yang diatur oleh DNA dan RNA. DNA berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik atau kodon yang dimiliki molekul RNA untuk mensintesis protein. RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. DNA terbagi menjadi dua, yaitu sense dan antisense. Sedangkan RNA terbagi menjadi tiga, yaitu RNA messenger atau mRNA, yaitu hasil percetakan DNA. mRNA berperan untuk membawa pesan, dan pesan ini merupakan asam amino. Yang kedua, RNA transfer atau tRNA, yaitu RNA yang dipanggil. tRNA ini membawa pesanan RNA. Yang ketiga, RNA ribosom atau rRNA, yaitu RNA yang sudah siap melakukan sintesa protein. DNA dan RNA sama-sama memiliki dua golongan, yaitu golongan purin dan golongan pirimidin. Tetapi antara DNA dan RNA di golongan pirimidin berbeda, yaitu timin dan urasil. Pada DNA, golongan purinnya yaitu adenin, guanin. Sedangkan di golongan pirimidin yaitu timin dan sitosin. Pada RNA, golongan yang pertama yaitu golongan purin yaitu adenin dan guanin. Di golongan kedua yaitu golongan pirimidin, urasil dan sitosin. Basa nitrogen pada DNA dan RNA masing-masing memiliki pasangan. Pada DNA, adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Proses sintesa protein melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan pembentukan atau sintesis RNA dari salah satu rantai DNA sehingga terjadi pemindahan kodon dari DNA ke RNA. Transkripsi DNA akan menghasilkan RNA messenger atau mRNA. Yang kedua, translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik atau kodon dengan asam amino yang sesuai dan kemudian membentuk suatu peptida. Pada DNA sense, kodon-kodon akan berpasangan masing-masing dengan antisensenya. Setelah itu DNA akan menghasilkan RNA yaitu mRNA. Pada mRNA, timin yang ada di DNA akan berubah menjadi urasil. Setelah itu, ketika terdapat kodon AUG yang artinya itu adalah MET, dan MET adalah start, yang berarti pada saat itulah proses sintesa protein akan berjalan. Ketika terdapat kodon AUG, maka ribosom besar dan ribosom kecil akan menempel. Dan rantai mulai terikat dengan ribosom. Lalu, kodon selanjutnya akan datang dan asam amino masing-masing akan menempel juga dengan ribosom. Begitu seterusnya hingga terdapat kodon yang memiliki asam amino stop, yaitu salah satu contohnya yaitu UAA. Ketika terdapat kodon ini, maka proses sintesa protein akan berhenti. Dan ketika terdapat lagi kodon AUG, maka proses sintesa protein akan berjalan lagi.
begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu tahap translasi. Tahap translasi yaitu proses penterjemahan kode genetik atau kodon dengan asam amino yang sesuai dan kemudian membentuk suatu peptida. Setelah mRNA sudah selesai, maka hasilnya akan dibawa oleh tRNA. Dan di sini juga akan diterjemahkan dengan pasangan-pasangan dan asam aminonya yang sesuai. Setelah itu, tRNA akan membentuk rRNA, yaitu RNA yang sudah siap melakukan sintesa protein dan akan membentuk suatu peptida. Nah, inilah dia peptidanya. Sekian atas penjelasan saya yang dapat saya sampaikan mengenai proses sintesa protein. Bila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Angelika Simbolon. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Pada hari ini, saya akan menjelaskan proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan DNA menjadi RNA di dalam nukleus. Sintesis protein dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Tahapan yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah pembentukan DNA menjadi mRNA dalam nukleus. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Tahapan inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah polinitrogen. Lalu RNA polimerase akan membentuk mRNA dalam DNA dalam bentuk DNA template. Kedua, tahapan elongasi. Tahapan elongasi terjadi pada saat RNA polimerase bergerak dari 3 aksen menjadi 5 aksen. Yang ketiga, tahapan terminasi. Tahapan terminasi terjadi pada saat RNA polimerase bergerak menuju daerah terminator mRNA yang membentuk kodon. Lalu, kodon akan bergerak meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus membentuk sitoplasma. Contoh mRNA transkripsi yaitu timin menjadi adenin, adenin menjadi timin, sitosin menjadi guanin, dan begitu seterusnya. Kedua, tahapan translasi. Tahapan translasi adalah penerjemahan mRNA yang diubah menjadi protein. Contoh mRNA translasi adalah adenin menjadi urasil, urasil menjadi adenin, guanin menjadi sitosin, dan begitu seterusnya. Sama halnya dengan transkripsi, translasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan proses sintesa protein. Sintesa protein adalah proses pembentukan molekul dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. DNA berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik atau kodon yang dimiliki molekul RNA untuk mensintesis protein. DNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. DNA ada 3 macam, yaitu RNA messenger atau mRNA, yaitu hasil pencetakan DNA berperan membawa pesan. 2. RNA transfer atau tRNA, yaitu RNA yang dipanggil berperan membawa RNA. 3. RNA ribosom atau RNA, yaitu RNA sudah siap melakukan sintesa protein. Bahasa nitrogen DNA terbagi 2. 1. Golongan purin, adenin dan guanin. 2. Golongan pirimidin, timin dan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Bahasa nitrogen RNA terbagi 2. 1. Golongan purin, adenin dan guanin. 2. Golongan pirimidin, urasil dan sitosin. Adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Proses sintesa protein melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. 1. Transkripsi merupakan pembentukan atau sintesis RNA dari salah satu rantai DNA sehingga terjadi proses pemindahan kodon dari DNA ke RNA. Transkripsi DNA akan menghasilkan RNA messenger atau mRNA. 2. Translasi yaitu proses perterjemahan kode genetik atau kodon dengan asam amino yang sesuai
dan kemudian membentuk suatu tertinggal. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Saya Budi Pratama dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan DNA menjadi RNA di dalam nukleus. Sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Tahapan pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah pembentukan DNA menjadi mRNA dalam nukleus. Transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu irilisasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan irilisasi terjadi pada saat RNA polimerase mendekat pada daerah polymerase, lalu RNA polimerase akan membentuk mRNA dalam bentuk DNA template. Kedua, tahapan eliminasi. Tahapan eliminasi terjadi pada saat DNA polimerase bergerak dari 3 menjadi 5. Ketiga, tahapan terminasi terjadi pada saat polimerase bergerak menuju daerah terminasi mRNA yang membentuk kodon. Lalu kodon akan bergerak meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus membentuk istri plasma. Contoh transkripsi yaitu kedua tahapan translasi. Tahapan translasi adalah penerjemahan mRNA yang diubah menjadi protein. Contoh mRNA translasi adalah sama halnya dengan transkripsi. Translasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu insilasi, eligasi, dan terminasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.